Baik, saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini adalah hari spesial sebenarnya. Selain hari Minggu kita berbakti, tapi hari ini adalah hari di mana kami Jemaat GBA memperingati sudah 5 tahun perjalanan pelayanan kami, dan semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan ya di masa pandemi ini kami jemaat berpikir bagaimana ini mau ulang tahun jemaat, apakah kita tetap laksanakan? Bilang kita laksanakan saja dengan sederhana, karena prinsip dari memperingati itu artinya mengucap syukur. Tuhan sudah pimpin, tidak harus dengan pesta yang meriah-meriah, tetapi kita mengucap syukur semuanya dengan kebenaran firman. Oke, saya ajak jemaat sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Satu Timotius. 1 Timotius pasalnya yang ketiga. 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Kita mau baca satu ayat saja. 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Kita baca satu ayat saja, ayat 15. 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Sudah dapat semua? 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian satu bagian lagi, kita buka dalam kitab Kolose. Kolose pasalnya yang pertama. Kolose 1 kita baca ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kolose 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan baca ayat firman Tuhan dan jemaat silakan memperhatikan dengan baik. Kolose 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Khususnya kami Jemaat GBA Bandung. Hari ini bersyukur Tuhan sudah pimpin 5 tahun perjalanan pelayanan kami yang penuh dengan banyak rasa. Dan hari ini atas ucapan syukur tersebut, kami mau melihat kepada kebenaran firman-Mu yang akan terus menguatkan kami, yang akan terus memperbaharui hidup kami dan menuntun kami sampai kepada pengertian-pengertian yang semakin sempurna akan kebenaran firman. Kami tahu bahwa hidup kami tidak berguna tanpa kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami sama-sama belajar di sore hari. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. 2 pembacaan Alkitab kita
dua bacaan Alkitab kita yang sudah kita baca tadi. Yang pertama dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian di dalam Kolose dikatakan bahwa kita harus tetap terus bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan seterusnya. Dan dua pembacaan itu akan mengantarkan kita kepada tema yang akan kita bahas berkaitan dengan acara ulang tahun di sore hari, yaitu jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran semakin dewasa. Makin dewasa ya karena kita sudah 5 tahun. Seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin banyak orang yang hadir di tempat ini masih belum familiar dengan istilah jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebenarnya istilah ini adalah istilah yang terdapat di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi. Nah, oleh sebab itu saya ingin supaya kita mengerti sedikit dulu. Mengapa jemaat disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ini mesti kita pahami. Karena saya yakin banyak dari antara kita di tempat ini mungkin tidak familiar ya. Saya tidak bilang tidak tahu, tapi belum familiar. Mungkin pernah baca. Oh, ada ayat ini. Tapi belum tahu maksudnya apa. Jadi jemaat, kenapa jemaat disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran? Apa maksud Tuhan? Jemaat itu disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi gini, ini namanya garis jam. Jadi dari penciptaan sampai akhir hidup manusia. Mulai dari kekekalan sampai kekekalan. Dan kita mesti paham bahwa start kehidupan di dunia itu dimulai dengan apa? Penciptaan, dimulai dengan penciptaan, itu yang paling ujung. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu. Alam semesta. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan binatang-binatang. Tuhan menciptakan darat dan laut. Dan semua yang ada di alam semesta semua diciptakan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan semuanya itu, katanya apa? Tuhan berkata bahwa semuanya adalah baik. Tetapi, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya ada satu puncak ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan itu Tuhan bilang sendiri. Bukan kita yang bilang. Apa ciptaan Tuhan yang paling mulia? Yaitu manusia. Karena di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26, 27 dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa maksudnya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Kenapa binatang tidak disebut sebagai gambar dan rupa Allah? Padahal binatang adalah makhluk hidup juga. Kenapa pohon duren, pohon cempaka, pohon yang lain-lain, bunga-bunga yang cantik tidak disebut sebagai ciptaan menurut gambar dan rupa Allah? Kenapa? Karena manusia Tuhan berikan 3 unsur utama yang akhirnya kita disebut sebagai manusia gitu loh. Kita disebut sebagai pribadi manusia. Yang pertama adalah akal budi. Dengan akal budi kita bisa belajar banyak hal. Dengan akal budi kita bisa sekolah. Mau sekolah sampai apa? SS berapapun ya, suka-suka kita. Ya kan? Itu pakai akal budi. Kita bisa sekolah mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bisa sekolah hidup. Nah, sekolah kehidupan itu mesti pakai akal budi. Jadi manusia diberikan akal budi, binatang enggak gitu. Apalagi tumbuhan. Tapi sama-sama makhluk hidup. Cuma manusia punya akal budi. Kemudian manusia punya apa lagi? Manusia punya hati nurani. Hati nurani untuk mempertimbangkan segala sesuatu di dalam bertindak. Nah, itu ada di dalam manusia. Di binatang nggak ada hati nurani. Oleh sebab itu kadang kita sudah pelihara binatang, udah sayang-sayang, bisa aja satu hari dia gigit, satu saat dia gigit. Manusia punya hati nurani. Kita bisa sayang anak kita,
kita bisa sayang orang tua kita bisa sayang saudara-saudara kita, karena kita punya hati nurani. Dan yang ketiga, kita punya kehendak bebas. Kita punya pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Loh, nanti ada orang bilang binatang bisa memilih juga. Ya, pilihan binatang itu bukan karena hati nurani dan akal budi. Binatang kelihatan memilih itu berdasarkan apa? Insting dia. Oleh sebab itu binatang tetap liar dimanapun dia berada. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, inilah hal yang dimiliki oleh manusia. Dan Tuhan ingin supaya manusia pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ternyata saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka tidak pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan inginkan supaya mereka menyenangkan hati Tuhan dengan akal budi mereka, dengan hati nurani mereka, dengan kehendak bebas mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan perintahkan manusia untuk memelihara segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan di Taman Eden, tetapi manusia tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang, Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Kalau kamu makan pasti akan sudah kasih tahu. Ada hal yang baik yang harus dituruti. Tetapi ternyata Adam dan Hawa tidak mengindahkan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Mereka lebih percaya kepada iblis. Oh, iblis datang, makan aja, nggak apa-apa. Kamu nanti jadi sama seperti Tuhan. Kan gitu. Iblis datang, nggak apa-apa, makan aja. Nanti kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Wah, manusia bilang, oh iyalah, enak kok buahnya. Dilihat buahnya menarik hati. Dan akhirnya Adam dan Hawa mengambil buah tersebut dan mereka makan. Dan pada saat itu apa? Manusia jatuh ke dalam manusia jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan berkata bahwa dosa adalah sesuatu pelanggaran akan hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Artinya karena manusia berdosa, jadi manusia tidak bisa pergi ke surga. Wah. Dan bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, setitik dosa pun manusia tidak bisa menghampiri surga. Nggak usah kita berpikir untuk apa, mau bunuh orang supaya nggak jadi enggak. Ketika kita lahir, kita sudah manusia berdosa. Pada saat saya dan Anda lahir di dunia ini, kita semua adalah manusia berdosa. Bukan cuma Adam dan Hawa yang berdosa. Semua yang merupakan keturunan Adam dan Hawa adalah manusia berdosa. Dan tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bukan keturunan Adam dan Hawa. Mau dia orang Nias, mau dia orang Batak, mau dia orang Manado, mau dia orang Minang, mau dia orang Jawa, mau dia orang Papua, semuanya adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Dan akhirnya kita mewarisi posisi yang sama yang dimiliki oleh Adam dan Hawa, yaitu posisi sebagai manusia berdosa. Dan tentu banyak orang berpikir, jadi gimana caranya kita mau masuk surga, Tuhan? Masa kita diciptakan untuk dihukum? Kita diciptakan bukan untuk dihukum, tetapi akhirnya kita dihukum karena kita yang memberontak kepada Tuhan. Manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak bisa pergi ke surga, melainkan harus dihukum. Jadi banyak agama muncul untuk mencoba memberikan jalan keluar terhadap dosa. Macam-macam. Ada yang bilang harus berbuat baik. Ada yang bilang harus beramal. Ada yang bilang harus banyak hal, rajin melayani. Ada yang bilang harus bangun masjid, bangun gereja, katanya supaya dosanya selesai. Oh, tidak, saudara. Karena Alkitab berkata kesalehan manusia adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi sesaleh-salehnya kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah dosa. Cuma satu cara untuk bisa menyelesaikan dosa. Hanya satu cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menyelesaikan dosa. Bukan dengan berbuat baik, bukan dengan rajin ke gereja, bukan dengan rajin melayani, bukan dengan banyak memberikan persembahan, bukan dengan rajin baca Alkitab. Bukan, saudara. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Nah, ini cara menyelesaikan dosa. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan hukuman. Artinya kalau kita salah, berarti kita wajib dihukum. Oleh sebab itu kalau ada orang curi kelapa orang lain, dia akan masuk penjara.
Jadi kita semua harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak. Artinya Tuhan itu masih punya sifat maha kasih. Di satu sisi Tuhan harus menghukum dosa, tetapi di sisi yang lain Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Termasuk Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung berjanji untuk mengirim juru selamat. Artinya Adam dan Hawa supaya bisa selamat, mereka harus percaya kepada janji Tuhan itu. Mereka belum pernah ketemu Yesus. Karena Tuhan Yesus datang secara manusia itu di masa ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus belum datang ke dunia dalam rupa manusia. Tetapi mereka harus percaya janji itu. Oleh sebab itu Adam dan Hawa harus bertobat dan percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Nah, dengan demikian begini, Adam dan Hawa dan kita semua untuk bisa masuk surga itu cuma satu jalan. Lewat siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Adam dan Hawa tidak bisa masuk surga lewat yang lain-lain, tidak bisa, saudara. Dia harus lewat salib Tuhan Yesus, supaya dia bisa pergi ke sorga. Dia bisa pergi. Nah, kita yang hidup sekarang juga harus lewat salib Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun," katanya apa? "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kalau tidak seorang pun berarti semua manusia di dunia ini, mulai dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir, untuk masuk surga harus lewat Tuhan Yesus. Kalau dia lewat jalan lain itu yang pasti nggak ke surga, pasti ke neraka. Anda percaya itu? Tuhan Yesus adalah bukti kasih Kristus kepada manusia. Nah, karena kita bicara dalam konteks kenapa jemaat disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi begini, akhirnya Adam dan Hawa, mereka harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang Tuhan janjikan. Nah, untuk menjaga perintah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, maka Tuhan kasih satu aturan, namanya ibadah simbolik. Ibadah simbolik ini apa? Ibadah simbolik ini bikin mezbah. Susun batu kemudian bikin mezbah. Di atas mezbah itu taruh satu binatang, domba. Taruh satu binatang, domba. Kemudian sambil potong binatang itu, mereka apa? Bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Bukan domba ini yang menyelamatkan Adam dan Hawa, tetapi domba ini merupakan apa? Simbol, namanya ibadah simbolik. Menyimbolkan juru selamat yang Tuhan janjikan. Jadi kalau orang percaya di dalam perjanjian lama supaya terus ingat janji Tuhan, supaya terus ingat janji Tuhan, maka mereka harus melakukan ini. Mereka harus melakukan yang namanya ibadah simbolik itu. Jangan sampai lupa. Nah, ibadah simbolik itu bukan menyelamatkan, tidak. Tetapi ibadah simbolik ini sebagai bukti bahwa mereka itu punya iman kepada juru selamat yang Tuhan janjikan. Jadi domba tidak mungkin menyelamatkan, domba kan binatang. Yang menyelamatkan itu adalah simbol dari domba itu. Siapa domba itu? Tuhan Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-29. Di situ Yohanes bilang kepada Tuhan Yesus. Dia tunjuk, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi semua domba yang dulu dibakar di perjanjian lama, nah sekarang hakikatnya sudah tiba. Seperti itu. Dan pada masa ini, sebelum ada bangsa Israel, Tuhan menunjuk bapak-bapak atau ayah. Ayah itu sebagai imam. Kemudian sekaligus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi apa-apa itu harus datang kepada bapak. Karena waktu itu belum ada pendeta, belum ada gembala, nggak ada. Belum ada gereja. Oleh sebab itu Tuhan percayakan kebenaran kepada kepala keluarga. Sehingga setiap kepala keluarga itu harus mampu mengajarkan nilai-nilai rohani yang sudah Tuhan ajarkan sejak Adam dan Hawa. Termasuk
kepada generasi pertama Adam dan Hawa. Mereka harus ajarkan kepada anak mereka. Siapa nama anak mereka yang tercatat dalam Alkitab? Kain dan Habel. Waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, katanya korban Kain itu ditolak, sedangkan korban Habel itu diterima. Kenapa? Karena korban Kain itu tidak melambangkan apa-apa. Kan Kain ini petani. Mungkin yang dia persembahkan semangka, melon, apel, ya itu tidak melambangkan apa-apa. Tuhan tidak ajarkan itu. Tetapi Habel mempersembahkan apa yang Tuhan perintah. Dia mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan. Dan Tuhan mencium korban itu dengan harum, dan Tuhan senang dengan korban dari Habel. Dan Habel harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Oh, dia sudah mati. Kemudian mereka harus terus mengajarkan. Jadi seorang bapak punya peran yang sangat penting pada waktu dalam keluarga. Bukan hanya sekedar sebagai pencari nafkah pada waktu itu, pada masa ini ya. Bukan hanya sekedar sebagai penegur bahwa sudah malam mau belajar. Bukan cuma sekedar itu, tetapi mereka sebagai imam sekaligus sebagai standar kebenaran. Keberhasilan seorang anak untuk bisa percaya Tuhan atau tidak itu bergantung kepada ayah di masa ini, dalam masa perjanjian lama. Oleh sebab itu kalau ada ayah-ayah yang kurang ajar, wah itu pengaruhnya besar kepada anak-anaknya. Di masa ini. Dan sampai kapan masa ini berakhir? Sampai hukum Taurat diturunkan. Jadi waktu hukum Taurat diturunkan itu kapan? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka akan masuk tanah Kanaan. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan kasih tulah. Soalnya Firaun ini kepala batunya minta ampun. Ini Musa dan Harun sudah berkali-kali menghadap Firaun. Firaun, tolonglah, ini bangsa kita mau keluar ini. Firaun nggak mau. Nggak boleh. Mereka tetap kerja di sini. Tenaga kerja gratis, nggak diupah. Oleh sebab itu Firaun nggak mau ambil rugi. Akhirnya Tuhan kasih tulah. 9 tulah. Nggak kapok-kapok si Firaun. Dan akhirnya Tuhan kasih tulah ke berapa? Ke 10. Tulah ke 10. Tulah ke-10 itu apa? Tulah apa? Anak sulung mati. Jadi semua anak sulung di negeri Mesir mati, disikat oleh tulah. Termasuk anak sulung siapa? Firaun. Tetapi kenapa anak sulung bangsa Israel nggak mati? Nah ini yang mesti kita paham. Kenapa anak sulung bangsa Israel nggak mati? Padahal mereka di tanah Mesir. Karena pada waktu Tuhan mau menurunkan tulah kepada tanah Mesir, Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk ambil apa katanya? Domba yang berusia 1 tahun, masih muda. Kemudian yang tidak bercacat celah. Dan katanya darah dari domba tersebut harus dioleskan di mana? Palang pintu bagian atas, kiri dan kanan. Atas, kiri dan kanan. Jadi begini, ketika malaikat maut lewat, kemudian ada lihat darah dari domba tersebut. Jadi anak sulung yang ada di dalam rumah itu tidak mati. Nah ini lambang untuk apa? Tuhan Yesus. Artinya begini, harusnya anak sulung bangsa Israel mati. Tetapi kematian anak sulung bangsa Israel itu digantikan oleh domba. Ini bicara tentang keselamatan kita, saudara. Harusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kematian kita, penghukuman kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini bukan ayah lagi sebagai imam. Yang bertindak sebagai imam pada masa ini adalah Harun dan keturunannya, keturunan Lewi. Mereka adalah imam. Imam itu artinya perantara antara Allah dengan manusia. Allah, perantara, mediator. Untuk tanya apa-apa harus lewat imam. Dulu tanya apa-apa lewat bapak. Sekarang di masa ini, untuk tanya apa-apa harus lewat Harun, Lewi, dan keturunannya. Tidak boleh tanya di lain. Yang bisa jadi perantara untuk berkati keluarga itu ayah dulu. Nah, di masa ini, yang bisa jadi perantara mau terima berkat atau tidak terima berkat itu lewat Imam Harun dan Imam Lewi. Selain itu tidak ada. Oleh sebab itu di masa ini, Ishak bisa kutuk anak, bisa berkati anak. Nah, di sini tidak ada lagi bapak-bapak yang bertindak mau kutuk anak. Kutuk hukuman itu ada di tangan Tuhan.
bukan di tangan orang tua lagi. Nah, siapa sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran? Kalau dulu ayah, sekarang adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel akhirnya Tuhan percayakan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Untuk siapa? Menjaga berita keselamatan yang sudah disampaikan sejak awal, bahwa Tuhan akan mengirim juru selamat. Nah, berita ini yang harus dijaga oleh bangsa Israel, supaya semua bangsa yang ada di sekitar mereka bisa tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhannya bangsa Israel, tidak ada di Tuhan lain. Hanya ada di dalam Tuhannya bangsa Israel. Dan semua teraplikasi lewat salib Yesus Kristus. Salib Yesus Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Sampai kapan bangsa Israel Tuhan percayakan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran? Sampai pada Yohanes Pembaptis tampil. Jadi ketika Yohanes Pembaptis tampil, bangsa Israel bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran. Yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran adalah siapa? Jemaat. Nah, inilah alasan kenapa jemaat disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena kita dipercayakan kebenaran. Anda kalau mau cari kebenaran nggak perlu ke Israel. Banyak orang sekarang buang-buang uang puluhan juta, berbondong-bondong, mau ke Israel supaya dilihat rohani. Tidak, saudara. Kebenaran itu Tuhan percayakan kepada jemaat. Kalau Israel cuma pegang kitab, satu golongan kitab, perjanjian lama. Jemaat Tuhan percayakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada orang pikir bahwa ke Israel supaya selamat, nggak perlu. Bahkan ada yang mau nikah di Kana, udah nikah di sini, misalnya udah nikah di Bandung nih, ya kan? Supaya lebih srek mau nikah di Kana. Anda tahu kenapa Kana orang berbondong-bondong pergi nikah di Kana? Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali di kota pada saat perkawinan di Kana. Di situ Tuhan membuat air menjadi anggur. Ada yang seperti itu, bayar saudara, nggak gratis. Nah, itu dijadikan ladang bisnis. Nggak cukup dibaptis di Sungai Ciliwung, harus ke Sungai Yordan. Wow. Orang buang-buang puluhan juta. Mereka terperangkap kepada pemahaman yang salah. Sekarang kebenaran itu dipercayakan kepada gereja. Gereja bertanggung jawab untuk menjaga berita keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab ini dalam Alkitab dikatakan bahwa jemaat adalah apa katanya? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena jemaat harus menjaga berita keselamatan itu. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang berita keselamatan ada di dalam jemaat. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah Anda sungguh-sungguh diselamatkan? Sudahkah Anda sungguh-sungguh diselamatkan? Sudahkah Anda sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya bahwa penghukuman yang seharusnya kita terima sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Amin? Atau ada yang belum percaya? Atau ada yang nggak percaya? Misalnya kalau hari ini tembok ini runtuh semua, kita mati di sini, ada yang yakin masuk surga? Ada yang yakin? Kenapa nggak yakin? Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu membawa kita kepada keyakinan bahwa kalau hari ini mati pasti masuk surga. Pasti, bukan mudah-mudahan. Itulah yang bikin beda kita dengan agama-agama lain. Kalau ada orang Kristen yang tidak bisa memastikan keselamatannya, jangan-jangan imannya masih bengkok-bengkok. Coba kita buka kitab Roma 5. Pembacaan Alkitab kita tadi sebenarnya ya. Roma 5 ayat 8 dan ayat 9. Roma pasalnya yang kelima, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Roma pasal 5 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sudah dapat semua? Nah, coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Amin.
ketika kita masih berdosa. Ayat 9 coba baca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Katanya apa situ? Pasti. Oh, kalau Anda sudah sungguh-sungguh bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu pasti. Oleh sebab itu saya tanya, kalau kita mati hari ini pasti masuk surga atau tidak? Pasti. Kenapa? Karena kita punya iman yang benar. Kalau iman kita masih menyimpang, kita masih ragu. Tuhan, saya nggak tahu saya mau kemana loh. Saya nggak tahu. Tuhan kasih petunjuk di dalam Alkitab supaya apa? Cara beriman kita Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus sayang sekali. Ada banyak orang Kristen bertahun-tahun ke gereja, dia tidak pasti diselamatkan. Kalau kita tidak punya kepastian keselamatan, apa bedanya kita dengan agama lain? Betul? Oh, iya. Uni Refda, Uni Rina, nggak perlu jadi orang Kristen. Kalau keselamatan itu tidak pasti di dalam kekristenan. Ketika mereka dipimpin oleh Tuhan, ini ada mantan-mantan Muslim di sini. Mereka dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka sadar bahwa dalam kekristenan, dalam Alkitab mengajarkan keselamatan yang pas. Kalau tidak pasti, mereka tidak mau rugilah. Orang-orang yang sudah mencucurkan air mata, darah dan banyak hal, ngapain jadi orang Kristen? Ya udah tetap jadi orang Islam. Lebih banyak duit mungkin ya, betul nggak? Banyak duit. Tetapi mereka masuk ke dalam Kristen karena di dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan. Kalau Anda sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan Juru Selamat, berarti harus yakin pasti masuk surga. Itu iman yang benar, bukan iman yang salah. Nah, yang kita jaga sekarang, kita sudah diselamatkan. Sekarang kita harus menjaga berita keselamatan itu. Nah, jemaat Tuhan percayakan untuk menjaga berita keselamatan. Kalau ada gereja tidak mau khotbah tentang keselamatan, takut bicara tentang dosa, takut bicara tentang pelanggaran, bisa jadi gereja itu nggak alkitabiah. Karena dia takut tegur Firman Tuhan bilang, firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan apa yang salah, menegur dan menasehati. Banyak orang takut, jangan saya nggak mau bicara dosa, takut nanti dia nggak sumbang lagi di gereja kita. Tidak, saudara. Gereja harus bicara tentang kebenaran. Kalau kita datang ke gereja untuk cari hiburan, jangan ke gereja. Di luar sana banyak tempat hiburan yang jauh lebih menyenangkan dari gereja. Karena di gereja bukan tempat untuk mencari hiburan. Gereja Tuhan percayakan kebenaran. Nah, sekarang imamnya siapa? Bukan Harun lagi, karena Harun orang Yahudi. Imam pada masa sekarang adalah setiap orang percaya. Saya dan Anda adalah imam di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, sedangkan Yesus Kristus adalah imam agung. Oleh sebab itu saudara, kita mau berdoa langsung kepada Tuhan. Kalau kita masih mau cari imam Harun untuk berdoa, kita mesti ke Israel, jauh sekali. Masa sekali berdoa harus keluar 50 juta, gimana itu? Imam berarti kita menjadi perantara langsung kepada Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua keterpisahan itu, dan Tuhan Yesus ya akan menyampaikan semua itu. Nah, ketika kita berdoa langsung kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa pendeta. Semua orang percaya manfaat doanya sama di hadapan Tuhan. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, sama ketika Pak Salio berdoa kepada Tuhan. Manfaatnya sama. Misalnya Pak Salio udah sakit sekarat. Udah sakit sekarat. Misalnya, aduh ini mana Pak Fili mesti berdoa. Loh, Pak Fili di Papua. Jadi siapa yang mau doakan Pak Salio? Diri sendiri, istrinya, jangan tunggu pendeta. Banyak orang terlalu memberhalakan pendeta, seakan-akan kalau nggak ada pendeta nggak bisa doa. Gimana kalau orang sakit berat di pedalaman Kalimantan sana, nggak bisa keluar. Kalau pedalaman Kalimantan itu, kalau udah masuk di situ kemudian musim hujan, nggak bisa keluar. Masa kita mau tunggu pendeta datang? Oh, pendeta masih di Jakarta lagi rapat sinode. Nanti pulang minggu depan udah mati orangnya. Nah, imam perantara antara Allah dan manusia. Kita adalah imam kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, sama nilai doanya ketika hamba Tuhan berdoa.
Firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Berita itulah yang mesti kita jaga. Berita keselamatan. Jadi kita sekarang adalah iman, sekaligus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekali lagi Anda mau cari kebenaran, datang ke dalam jemaat. Nggak perlu ke Yahudi sana. Nggak ada kebenaran di sana sekarang. Karena sekarang bangsa Yahudi sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Yang Tuhan pakai sekarang adalah gereja. Oleh sebab itulah gereja disebut sebagai apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Kira-kira Anda bisa pahami dengan baik? Peralihan dulu ayah sebagai imam sekaligus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian akhirnya itu dipindahkan kepada Harun, imam dan bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sekarang Tuhan percayakan apa? Jemaat lokal. Gereja yang Alkitabiah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan harus apa katanya? Semakin dewasa. Dalam hal apa sajakah? Harus terus bertumbuh dan semakin dewasa. Nah, karena ini dalam konteks ulang tahun sudah 5 tahun. Kita mau bicara dalam konteks berjemaat yang ada. Yang pertama dalam hal apa? Karakter. 5 tahun karakter harusnya semakin hari semakin baik. Orang Kristen harus punya karakter yang teruji. Kalau kita tidak punya karakter yang baik, maka kita tidak mungkin akan bersaksi kepada orang. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa bersaksi kepada orang muslim di luar sana kalau orang muslim lihat hidup kita kurang baik? Karena yang pertama orang lihat dari kita adalah apa? Hidup kita. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah kalau kita tidak menanam hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi karakter harus bertumbuh dalam hal karakter. Dari sekian jemaat yang ada, sudah berapa tahun Anda ada dalam GBI? Bagaimana pembangunan karakter? Bagaimana progresivitas karakter dalam kehidupan Anda? Apakah semakin hari semakin baik? Atau semakin hari semakin tidak baik? Minggu lalu kita bicara tentang garam dan terang dunia. Bagaimana mau jadi terang kalau kita tidak punya minyak, saudara? Kita tidak mungkin bisa bercahaya di depan orang kalau hidup kita tidak ada cahaya. Dimulai dari karakter, saudara. Kalau karakter kita tidak baik, ya bagaimana kita bisa bersaksi tentang jemaat? Bagaimana kita menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Tidak mungkin. Roma pasalnya yang ke-12, sedikit lagi ya. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, coba kita baca. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budimu. Kelahiran kembali membuat hidup kita ini menjadi oleh sebab itu orang percaya itu disebut sebagai manusia baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kemudian selain apa? Selain bertumbuh dalam hal karakter atau dewasa dalam hal karakter, apa lagi? Dalam hal pengetahuan firman Tuhan. Gereja Baptis Independen Alkitabiah punya satu komitmen supaya jemaatnya punya pengetahuan yang mumpuni tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita jadi orang Kristen bukan orang Kristen abal-abal. Kita jadi orang Kristen yang bisa apa? Bertanggung jawab. Ketika orang tanya kenapa Tuhanmu mati? Tuhan kok disalib? Konyol. Orang Kristen mau jawab apa? Apakah Anda pernah bertemu dengan orang yang tanya kenapa Tuhanmu mati, saudara? Ketika orang tanya kalau mau bertobat, kalau mau selamat lewat Yesus, gimana cara Abraham selamat? Nggak pernah ketemu Yesus. Berapa banyak orang Kristen bisa jawab ini? Berapa banyak orang Kristen bisa jawab ini? 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, dan siap sedialah untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab tentang apa yang kamu imani. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak pernah tahu bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8, bagaimana kita mau ajar anak kita 4 tambah 4 sama dengan 8? Amin. Kita mesti tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 3 sama dengan 6, dan akhirnya kita bisa ajar anak kita bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak mungkin 3. Betul?
Kalau kita punya pengertian yang mumpuni tentang kebenaran firman Tuhan, kapanpun, dimanapun, berhadapan dengan siapapun, kita tidak minder dengan iman kita. Berapa banyak orang Kristen minder dengan iman dia ketika dia berada di komunitas, ketika dia berada di kumpulan-kumpulan tertentu. Kenapa, saudara? Karena dia tidak bisa jawab. Dia bingung mau jawab apa. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Wow. Kita tidak tahu berapa lama kita jadi orang Kristen. Enggak. Bukan mati. Iya betul, ditukar sama Yudas. Berapa banyak orang Kristen bisa jawab? Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman Kristen harus dipertanggungjawabkan. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya pengetahuan tentang iman. Siapa Yesus? Apa kitab kita? Kenapa kita percaya Alkitab? Kenapa Tuhan kita mati di atas kayu salib? Itu adalah sentra dari iman Anda. Sentra dari iman Anda. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau orang Batak atau orang Nias, itu silsilah itu penting, benar nggak? Betul? Kadang kalau kita tidak bisa jelaskan silsilah, malu ya. Nomor berapa? Kalau orang Batak kan tahu nomornya. Misalnya, saya marga Tambunan, nomor berapa? Bingung. Kadang malu. Itu masalah marga. Ini masalah iman kita. Kenapa Anda jadi orang Kristen? Itu kita mesti jawab kepada orang. Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah bertumbuh dalam apa? Atau dewasa di dalam pelayanan. Dewasa di dalam pelayanan. Melayani Tuhan. Anda tahu bahwa bagi-bagi kertas di depan pintu itu sama nilainya. Tuhan akan melihat sama senangnya dengan ketika orang bicara firman tuh. Bagi kertas, bagi warta. Itu nggak ada apa-apanya, lebih tinggi. Bawa firman, tidak, saudara. Semua pelayanan yang ada di dalam jemaat itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mau kita bawa persembahan, mau kita jemput tamu, mau kita pegang-pegang laptop atau apa untuk geser-geser slide. Dengan saya ketika saya berkhotbah dan ketika kita melakukan semuanya itu dengan senang hati, karena keselamatan yang sudah kita berikan, pujian yang sama akan Tuhan berikan kepada setiap kita yang mengambil pelayanan. Amin. Oleh sebab itu, di usia 5 tahun ini, saya mau menantang jemaat untuk terus menghargai setiap kegiatan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada Anda, apapun itu, saudara. Kelihatan sederhana, geser-geser kursi apaan ini? Enggak, saudara. Nilainya besar di hadapan Tuhan. Cuma bagi-bagi kertas? Tidak, saudara. Nilainya besar di hadapan Tuhan. Semakin dewasa di dalam pelayanan. Yang mau naik mimbar, mau bimbing nyanyi, persiapkan diri sebaik-baik mungkin. Tahun lalu saya belum mantap, tahun depan harus mantap. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah tahun kelima. Kita harus memperlihatkan bahwa kita semakin hari semakin dewasa. Jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita harus semakin dewasa. Amin.